Baik, kalau begitu langsung saja kita bergabung dengan narasumber yang sudah hadir bersama kami. Kita bergabung ke meja untuk kita berdiskusi lebih lanjut mengenai tema-tema yang mungkin dari sejak tadi pagi sudah banyak dibahas soal temuan kecurangan dan juga hal lainnya yang mungkin perlu kita kritisi. Dan saat ini masih bergabung bersama kami tentunya Pak Putu, I Gusti Putu Arte yang mantan komisioner KPU yang juga nanti mungkin bisa memberikan perbandingannya dengan pengalamannya pada waktu itu. Dan kemudian berikutnya. Dan kemudian ada Mbak Khoirunisa Agustiarti, Direktur Eksekutif Perludem. Mbak Ninis, selamat sore. Terima kasih atas waktunya bersama kami. Dan kemudian ada Ucok Rusdi Marpaung, perwakilan Jaga Pemilu. Pak Ucok Rusdi, selamat sore. Terima kasih atas waktunya bersama kami. Selamat sore Pak Ucok. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Jadi langsung saja kita mulai. Oke, beberapa catatan kalau kita melihat perkembangannya, Pak Putu, saya langsung ke Anda untuk menanyakan paling tidak. Ini kita tadi banyak dibahas soal aplikasi terbaru yang dimiliki oleh KPU, yaitu Sirekap gitu. Yang kalau tadi saya sempat ngobrol dengan Mbak Nini, sebenarnya sudah pernah diuji coba sebelumnya pada saat Pilkada tahun 2020. Kalau kita bicara sekarang untuk Pilpres, seberapa siap sih sebenarnya kalau kita melihat adanya begitu banyak salah tangkap, apakah salah konversi dikatakan seperti itu ya, salah konversi tadi dikatakan ada ditemukan 2.000 sekian laporan yang katanya 0,46% dari seluruh TPS dan dikatakan ini sebenarnya minor begitu. Tapi kalau anda sendiri melihatnya seperti apa, catatan yang mungkin bisa disampaikan? Baik, sebetulnya urgensi Sirekap itu sangat penting ya. Terutama ketika kita berbicara kemudian untuk men-saving data-data itu dalam bentuk digital, karena kita kemudian tangkap di situ diunggah semua data C1 hasil yang kita sebut sebagai C1 Planung itu dengan lengkap, dan urgensinya sebetulnya bagaimana mempercepat proses pengunggahan ini sehingga bisa 100%. Langsung dari TPS? Di semua level. Kalau pemilu presiden mungkin tidak terlalu seksi ya urusan konfliknya. Tapi di lapangan, di bawah, yang seksi itu adalah pemilu DPRD kabupaten kota yang punya potensi akan sangat kisruh karena tensi politiknya terlalu dekat dengan pemilih yang berat itu ya. Nah, ini kita punya kepentingan yang sangat besar, termasuk DPR RI, kemudian DPD. Kalau kita mau jujur kan sebetulnya yang sering bermasalah kan DPD yang sering bermasalah karena tidak ada saksi. Sehingga urgensi Sirekap bagi KPU dan bagi publik termasuk bagi bangsa Indonesia menjadi penting untuk mempercepat proses pengunggahan itu. Jadi poinnya adalah untuk mempercepat sebenarnya. Ya, untuk mempercepat proses pengunggahan itu. Jadi bahwa kemudian nanti ada pembacaan data, kemudian ada rekapitulasi jadi berapa, itu menurut saya nomor 2. Karena dia akan beririsan dengan quick count, dia akan beririsan dengan real count, dia akan beririsan dengan perhitungan manual. Tapi urgensi yang paling penting adalah mempercepat proses itu. Dan ini yang harus didorong oleh KPU di semua lini, di semua kabupaten kota, mempercepat proses itu. Nah, kemudian ketika kita berbicara teknis, jangankan pada posisi kawan-kawan di Pilpres, di caleg DPR RI sendiri ada persoalan gitu ya. Misalnya ketika bicara tampilan Sirekap itu sendiri, kalau kita bisa masuk di tampilan DPR RI misalnya, itu ada kolom-kolom yang saya sendiri tidak bisa pahami gitu ya. Ada suara partai, ada suara total partai, adalah kemudian suara tiap-tiap pasangan calon. Kalau logika berpikir saya, suara total partai itu adalah suara penjumlahan dari tiap-tiap calon dengan suara yang mencoblos partai kan. Tetapi faktanya kalau kita baca, nanti coba dibuka begitu, angkanya menjadi sangat aneh. Ketika kita jumlahkan suara tiap-tiap calon dengan suara total suara jumlah partai, itu suara jumlah partainya sendiri total partai malah kecil sekali itu. Padahal harusnya kan penjumlahan dari suara mencoblos caleg dengan mencoblos partai. Ini ketika kita bicara soal DPR RI. Kemudian ketika kita berbicara soal salah baca yang kemudian salah konversi, itu juga masih terjadi. Itu tidak jelas betul ya, artinya ketika kita tadi bicara ada 2.000 sekian laporan, itu apakah untuk Pilpres, untuk Pileg, atau untuk... Saya ingin mengatakan bahwa niatnya baik Sirekap ini untuk membantu sebagai data penyanding gitu ya, untuk proses manual yang sedang berjalan, tetapi kan akhirnya dia menjadi trigger memicu kegaduhan baru gitu. Yang saya sedihkan kan kawan-kawan di Imam Bonjol hanya dicurigai melakukan kecurangan, padahal ini kan tidak ada urusannya dengan proses manual. Padahal ini kan persoalannya kalau dia salah baca sudah ada di situ data digitalnya, tinggal di cross check memang terjadi kesalahan. Artinya apa? Teman-teman di Imam Bonjol juga harus mengaca betul bahwa karena problem teknis macam ini, lalu dia menimbulkan kegaduhan di wilayah politik dan teman-teman akhirnya diserang.
Maka dugaan saya sebagai seorang mantan KPU, jangan-jangan sebetulnya ketika sistem ini dibuatkan tidak melalui proses verifikasi dan uji coba yang cukup sahih dan masif begitu, sehingga kemudian tidak terdetek sistem itu kemudian terjadi error. Kalau dia dilakukan uji coba secara masif, barangkali akan terdeteksi sistem itu error. Nah, Pak Putu, tapi apakah ini artinya bahwa adanya Sirekap itu sampai sekarang ya, ini bisa kita anggap sudah gagal menjalankan fungsinya sebagai fungsi kontrol dalam proses manual yang sedang berlangsung, karena ini menambah kerumitan. Betul, boleh dikatakan seperti itu. Akhirnya kalau kita bicara soal metode kontrol, mungkin lebih akurat akhirnya quick count gitu ya, oleh lembaga-lembaga survei yang bisa memberikan komparasi gitu ya. Padahal Sirekap seharusnya bisa menuju ke sana. Tapi di tengah kekurangan itu, menurut hemat saya, ini hari yang harus digenjot habis-habisan oleh KPU, memastikan semua data C1 Plano di semua level bisa terunggah. Karena jangan lupa, Mas Egan dan Mbak Kania, problematika pencurian suara yang sekarang ini akan sedang terjadi di berbagai tempat di Indonesia, berkaitan dengan DPD, berkaitan dengan calon anggota DPRD kabupaten, provinsi, bahkan DPR RI, itu punya potensi berlangsung dan mendapat legitimasi kalau Sirekap itu tidak ditampilkan dengan utuh. Nanti modusnya kira-kira akan begini. Di kecamatan-kecamatan mana, wilayah-wilayah mana, desa-desa mana yang secara logika harusnya itu sudah terunggah. Karena di situ ada sinyal, karena di situ ada HP, ada teknologi, tetapi sama sekali belum terunggah. Kita harus mencurigai bahwa tempat itu punya potensi terjadi kecurangan atau pencurian suara karena ada delay time di situ. Ada oknum gitu ya, bisa cepat tapi malah lebih lama gitu. Terlepas dari permasalahan apakah misalnya ada sinyal internet dan lain sebagainya. Harusnya, makanya saya ingin mengatakan ini clear semua. Sinyal ada, teknologi ada, semua ada di dalam kota segala macam, tapi lambat, bahkan tidak diunggah. Kita harus mencurigai bahwa di tempat itu punya potensi akan terjadi kecurangan dan pelakunya orang dalam di situ yang sengaja melakukan delay time. Misalnya, siapa tahu nanti diubah C1 Planonya, lalu melibatkan banyak orang, diintimidasi, dikasih duit. Nah, C1 yang diubah itulah yang kemudian nanti diunggah. Nah, sehingga kita kehilangan buktinya gitu. Maka mencegah ini, kita harus memastikan teman-teman KPU sebetulnya seriusnya sekarang ini, pressing habis jajaran di bawah, segera diunggah semua dalam kecepatan yang tinggi di semua level, sehingga akan terjelaskan ke publik bahwa KPU benar-benar transparan. Kalau kemudian tidak ada target tertentu, misalnya jangan sampai seperti 5 tahun yang lalu, begitu selesai perhitungan manual, belum juga menyentuh angka 90%, ya sudah gagal. Itu mungkin poin pertama dulu. Iya, itu poin pertama dan tentu akan kita lanjutkan. Saya akan bertanya ke Mbak Ninis dan juga Pak Ucok gitu untuk membandingkan begitu ya, dibandingkan pemilu-pemilu sebelumnya. Tentunya ini bukan pemilu pertama yang kita kawal bersama-sama, begitu perbandingan kerumitan yang ditemukan di lapangan dan juga potensi kecurangan yang bisa diantisipasi dan temuannya seperti apa gitu yang terjadi saat ini akan kita lanjutkan sesaat lagi. Pemirsa tetaplah bersama kami, Live Event Indonesia Memilih akan segera kembali. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.